Apalagi untuk diminum untuk membunuh bakteri itu enggak. Mungkin kalau misalkan diminum antibiotik kali ya Kak Antibiotik Iman. aja ya, Bukan jangan antiseptik sampai ya. antiseptik. Betul. Produk dia itu sudah mengandung antiseptik yang terlihat pada plesternya ini sendiri. Nah, Dan mungkin saja air nggak cukup. betul. Kita butuh sesuatu. Betul apa Betul tuh Kak nggak? Iwan? Nah, Iya. apakah itu? Halo Swiper, selamat datang di podcast Meet the Expert. Coba deh kita ingat lagi. Dalam sehari, berapa kali kita menyentuh benda-benda di sekitar kita? Kelihatannya sih bersih, tapi belum tentu benar-benar bebas dari kuman. Kadang kita merasa cukup hanya dengan mengepel lantai, mencuci baju pakai deterjen, atau membersihkan area yang terlihat kotor. Padahal yang terlihat rapi dan wangi belum tentu sudah terlindungi dengan maksimal. Nah, dari sinilah kita sadar bahwa bersih dan higienis itu ternyata tidak sama sekali. Di episode kali ini kita akan ngobrol lebih dalam tentang dunia antiseptik. Mulai dari cara penggunaan yang benar, kesalahan yang masih sering dilakukan, hingga mitos-mitos seputar antiseptik yang mungkin selama ini kita percaya. Bersama saya Iman Ultagalung yang akan memandu episode kali ini, dan tentunya saya tidak sendirian. Telah hadir Kezia, Rakit Trainer di studio. Halo, Welcome Iman. back ya, sekali lagi kita ketemu. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, mari kita berantas mitos dengan fakta terkait penggunaan antiseptik. Mitos atau fakta, antiseptik harus digunakan dengan banyak agar lebih cepat pemulihannya. Gimana, Kes? Oke, untuk yang satu ini Kak Iman mitos. Mitos ya? Mitos, Oke, karena kenapa tuh? sebenarnya secara penggunaan dari antiseptik itu bukan tergantung dari banyak atau sedikitnya. Karena Oke. memang secara produk antiseptik itu sudah diformulasikan secara optimal untuk melaksanakan fungsinya dengan takaran tertentu. Jadi balik lagi sesuai sama aturan aja, nggak perlu banyak ataupun sedikit. Pasti sudah optimal. Karena banyak orang berpikir gitu ya, semakin banyak Betul banget. semakin mantap nih membersihkannya. Padahal enggak ternyata ya. Sesuai aturan pakainya Sesuai saja. aturan pakai. Oke, kita ke mitos atau fakta yang kedua. Antiseptik bisa diminum untuk menghilangkan bakteri. Gimana, Kayas? Oke. Diminum loh. Diminum ya. Mungkin untuk yang satu ini mitos ya, pastinya mitos karena memang secara fungsi dari antiseptik itu dia itu memang hanya untuk pemakaian luar aja. Contohnya kulit bagian luar, atau mungkin bahkan antiseptik kan sekarang banyak yang bisa digunakan untuk mensanitasi permukaan kan. Jadi memang secara penggunaan dia tidak untuk tubuh bagian dalam gitu ya. Apalagi untuk diminum untuk membunuh bakteri itu enggak. Mungkin kalau misalkan diminum antibiotik kali ya Kak Iman. Antibiotik aja ya, Bukan jangan antiseptik sampai ya. antiseptik. Betul. Oke, yang terakhir, mitos atau fakta, antiseptik itu perih. Nah, ini mungkin bisa dibilang fakta, bisa dibilang mitos. Karena sekarang banyak juga antiseptik yang ketika digunakan dia tuh tetap nyaman ketika digunakan. Jadi dia itu nggak menimbulkan efek perih. Contohnya seperti Dettol antiseptik liquid, seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat zaman sekarang kan kebanyakan kita memang hidup atau aktivitas itu di luar. Oke, dan pastinya banyak nih kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tuh sepele, suka dilupakan, tapi jadi kebawa ke rumah gitu loh. Dan otomatis kuman itu terbawa. Nah, gimana sih itu, Kes? Nah, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan simpel yang mungkin orang-orang itu kurang aware itu adalah membersihkan barang-barang kita ketika kita habis bepergian dari luar. Contohnya seperti handphone ataupun tas. Karena memang sebenarnya kebersihan sesimpel itu, kegiatan sesimpel itu tuh kadang-kadang tuh bikin sangat berdampak besar pada perpindahan kuman dari luar ke dalam rumah gitu. Jadi harusnya dengan kita membersihkan barang-barang kita atau mungkin tangan kita dari luar itu secara nggak langsung bisa mencegah perpindahan kuman dari luar ke dalam rumah. Mungkin satu lagi adalah contohnya kayak dari luar rumah, belum mandi, belum ganti baju, udah langsung ke kasur. Betul, Ya kan? Itu sering banget tuh terjadi sering ya. banget tuh. Nah, makanya itu jangan sampai kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi malah itu yang bawa kuman ke dalam. Betul. Nah, bicara kalau misalnya secara praktis nih, kita bicara soal praktis ya. Indikator apa sih sebenarnya indikator yang benar-benar menandakan bahwa satu lingkungan itu benar-benar
higienis, bukan hanya bersih. Bukan hanya bersih. Karena kan higienis sama bersih itu bisa berbeda ya. Beda, Nah, gimana tuh, betul Kes? banget. Jadi banyak juga mungkin orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa kalau misalkan lingkungan sekitar kita itu terlihat bersih itu sudah pasti higienis. Belum Padahal tentu. belum tentu. Hmm. Karena bisa jadi terlihat bersih tapi belum tentu benar-benar bebas dari kuman. Makanya lingkungan yang higienis itu harus dipastikan apakah area-area tersebut itu sudah minim dari kuman. Seperti itu, Kak Oke. Iman. Nah, gimana soal masalah rutinitas yang ideal nih, supaya nanti kebersihannya tetap terjaga gitu? Oke, rutinitas yang paling ideal tadi yang sudah disebutkan sama Kak Iman, bener banget. Jadi kita tuh bisa mulai dari kita mandi terlebih dahulu, mandi dengan air yang sudah bersih. Karena kadang air yang bersih itu belum tentu benar-benar bebas dari kuman, Kak Iman. Terus dari mandi dengan air yang bersih, terus juga permukaan-permukaan sekitar rumah itu juga penting tuh. Dan masih banyak lagi hal-hal atau rutinitas ideal yang bisa kita jaga atau bisa kita jalani untuk mencegah kuman. Dan mungkin saja air nggak cukup. Betul. Kita butuh sesuatu. Betul apa Betul tuh Kak nggak? Iwan? Nah, Iya. apakah itu? Nah, kita bicara antiseptik. Antiseptik. Apa sih fungsinya sebenarnya, Kas? Kalau misalkan ngomongin antiseptik itu fungsinya sebagai pembunuh kuman ya, perlindungan lebih efektif dari kuman. Nah, Kes, kan kalau kita lihat nih antiseptiknya Dettol banyak banget nih variannya ya. Pastinya swipers nggak sabar nih pengen tahu ya apa aja varian. Boleh jelaskan tolong, Kes? Oke, buat swipers yang nonton ini, jadi di sini aku mau ngejelasin beberapa produk-produk Dettol yang hari ini kita bawa. Yang pertama itu ada Dettol Antiseptic Liquid. Nah, Dettol Antiseptic Liquid ini satu botol 100 manfaat. Jadi dia manfaatnya banyak banget, bisa untuk mensanitasi air bak mandi, bisa untuk area permukaan, bisa untuk laundry juga, bisa sebagai solusi perawatan luka. Jadi memang secara fungsi dia banyak banget. Cara penggunaannya pun sangat mudah, dia cukup dilarutkan dengan air dan dicampurkan dengan satu tutup botol dari Dettol Antiseptic Liquid. Mantap. Berarti untuk pel juga bisa tuh ya? Bisa. Mantap. Oke, selain itu apa lagi, Kas? Selanjutnya kita punya Dettol Wipes atau tisu basah dari Dettol. Nah, untuk tisu basah dari Dettol kita punya dua, ada yang original dan sensitif. Untuk yang sensitif itu dia wanginya lebih ke bunga-bunga, floral. Dan kalau untuk original ini ada wangi cemara khasnya Dettol. Di sini yang spesial dari Dettol Wipes sendiri adalah dia itu sudah 2 in 1. Jadi selain untuk kulit tangan, dia juga bisa untuk membersihkan permukaan nih. Dan dia juga tidak mengandung alkohol, dan yang paling spesial adalah dia ini secara tisu dia ini cukup tebal Kak Iman. Jadi Tebal? cukup tebal Oke. dan tidak mudah kering. Mungkin kita bisa Oke, boleh. sambil nunjukin ke teman-teman swipers kali ya. Kira-kira tisu basah Dettol tuh seperti apa sih? Nah, ini kurang lebih seperti ini. Mungkin Kak Iman juga pengen coba Boleh deh. ngerasa ini tisu Oh basah iya. Dettol. Jadi banyak orang-orang ketika yang baru nyobain Dettol Wipes ini ngerasa kok kayaknya ngambilnya 2 ya, padahal sebenarnya cuma 1 karena tisu basahnya memang tebal dan tidak mudah kering. Dan satu lagi, wanginya enak. Wanginya loh. enak. Oke, apa lagi, Kas? Oke, Bisa. yang paling terakhir kita di sini ada Dettol Antiseptic Plaster. Untuk Dettol Antiseptic Plaster ini merupakan salah satu produk barunya Dettol karena dia ini baru sebagai plaster antiseptik yang memiliki perlindungan 3 in 1. Jadi yang pertama itu ada melekat kuat, yang kedua itu mencegah luka, lalu dapat melindungi dari infeksi. Nah, jadi memang untuk plasternya Dettol ini selain ada yang reguler yang aku pegang, di sini kita juga punya yang waterproof. Untuk waterproof pastinya kedap air. Nah, mungkin di sini aku pengen nunjukin ke Kak Iman juga. Jadi untuk plasternya Dettol itu dia itu sudah mengandung antiseptik nih Kak Iman. Udah ada antiseptik. Sudah ada antiseptik ya. Jadi kalau sedang bepergian itu kan repot ya kalau bawa-bawa obat merah. Kita cukup bawa Dettol Antiseptic Plaster karena memang secara produk dia itu sudah mengandung antiseptik yang terlihat pada plasternya ini sendiri. Nah, mungkin ini aku pengen tunjukin ke Kak Iman. Nah, nih. Oh, makanya warnanya kuning dan benar-benar melekat kuat. ini ya. Jadi memang kuningnya inilah Betul, antiseptiknya. antiseptiknya. Ini lemnya mantap juga ini ya. Sangat melekat kuat. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan pakai Dettol Antiseptic Plaster. Itu kan biasanya concernnya adalah ketika kena air itu suka copot-copot. Nah, tapi karena punyanya Dettol itu benar-benar melekat kuat, jadi dia aman banget kalaupun kena air. Karena kita juga punya yang Ya, waterproof. makanya nggak gampang lepas. Gak ya. gampang copot, melindungi luka jadi. Mantap sekali. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Dettol yang tersedia di Swaparex Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swaparex Belanja.
Cash, boleh dong kasih 3 langkah simple atau 3 starter pack yang wajib banget ada di rumah kita supaya kita nggak panik lagi dalam menghadapi kuman setiap harinya. Oke, kalau ngomongin starter pack untuk melawan kuman, yang perlu banget kita punya nih untuk di rumah adalah yang pertama adalah Dettol Antiseptic Liquid di sini. Untuk Dettol Antiseptic Liquid ini pastinya secara botol memiliki 100 manfaat, satu botol ada 100 manfaat, memiliki perlindungan lebih efektif, membunuh 99,99% kuman, dan di sini kita juga punya Dettol Wipes untuk bepergian, pastinya cocok banget kalau misalkan lagi mobile, bepergian kemana-mana, susah untuk mencari akses air, bisa menggunakan tisu basah dari Dettol karena dia sudah 2-in-1. Selain bisa untuk permukaan, dia juga bisa untuk kulit. Lalu untuk menangani luka ringan, apalagi ketika bepergian, kita bisa menggunakan Dettol Antiseptic Plaster karena sudah mengandung antiseptik. Jadi nggak perlu repot-repot mencari obat merah, cukup menggunakan Dettol Antiseptic Plaster. Mantap sekali, terima kasih Mbak Keisha atas penambahannya dan penjelasannya. Pastinya ini bisa menambah wawasan bagi swipers kita. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya apoteker. Salam sehat. Swipe or X.